Halo, selamat siang pemirsa. Saya Sasta Rosdiana Safitri kembali hadir menemani Anda dalam berita siang kali ini. Pemirsa, kekhawatiran terhadap kemerosotan moral di dunia pendidikan kini kembali menjadi sorotan nasional. Serangkaian kasus kekerasan, perundungan, dan pelecehan yang melibatkan pelajar hingga mahasiswa kembali mengguncang masyarakat. Berikut laporan selengkapnya. Data resmi menunjukkan sepanjang Januari hingga Juni 2025 tercatat 13.845 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di seluruh Indonesia. Sebagian besar merupakan kekerasan fisik dan seksual, bahkan banyak terjadi di lingkungan keluarga. Di sekolah, angka kasus perundungan juga masih tinggi. Komnas Perlindungan Anak Jawa Timur mencatat terdapat 78 kasus kekerasan terhadap anak dalam periode yang sama. Ironisnya, lingkungan pendidikan yang seharusnya menjadi tempat aman bagi anak-anak justru seringkali menjadi lokasi terjadinya kekerasan. Salah satu kasus yang menyita perhatian publik terjadi di Tangerang Selatan, November 2025. Seorang siswa SMP berinisial MH, 13 tahun, meninggal dunia diduga akibat menjadi korban perundungan di sekolahnya sendiri. Pihak kepolisian telah memeriksa sejumlah saksi, termasuk guru, untuk mengungkap penyebab pasti kematian korban. Apa sih bang? Kata saya tanyakan. Matanya kayak gitu, kalau jalan kejedot-jedot mulu. Enggak apa-apa mah, kata kayak gitu kan. Dia mengaku. Saya lagi kenapa bang gitu. Tapi mama jangan kaget, jangan takut. Mama enggak, jangan nyesek, kata dia gitu kan. Aku dipukul sama teman aku, apanya bang katanya, kepalanya gitu. Gua dipukul di sini adanya, dijedotin, kata dia dijedotin, kok adanya di tengah-tengah ubun-ubun, kata gitu. Terus dia bukan dijedotin mah dipukul bangku katanya. Kasus serupa juga terjadi di tingkat perguruan tinggi. Mahasiswa Universitas Udayana Bali, Timothy Anugrah Saputra, ditemukan meninggal dunia setelah terjatuh dari lantai 4 gedung fakultasnya. Tak lama setelah kejadian, beredar percakapan di grup WhatsApp mahasiswa berisi ejekan terhadap korban, yang kemudian viral di media sosial dan memicu dugaan bullying di lingkungan kampus. Pihak universitas dan kepolisian menegaskan, belum ada bukti kuat yang menyatakan bullying sebagai penyebab kematian. Namun, penyelidikan hingga kini masih terus berlangsung. Dari saksi-saksi yang kami sudah periksa, mintai keterangan, baik itu dari pihak dosen, kemudian teman-teman satu angkatan dan satu kelas dari korban, kemudian bahkan sahabat dari korban sendiri pun sudah tadi malam terakhir kami mintai keterangan juga. Jadi dari saksi-saksi tersebut tidak ada menyampaikan atau tidak ada menyebutkan bahwa selama ini mengetahui adanya perundungan yang dialami oleh korban. Sebagai langkah tanggap, pihak kampus membentuk Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan, memperkuat layanan konseling dan pendampingan psikologis, serta menghimbau dosen pembimbing agar lebih dekat dengan mahasiswa. Beragam kasus tersebut menunjukkan bahwa melemahnya pendidikan karakter menjadi akar persoalan utama kemerosotan moral di dunia pendidikan. Minimnya pengawasan, lemahnya empati, dan pengaruh negatif media sosial membuat perilaku saling menghargai mulai memudar. Namun, masih ada harapan. Sejumlah sekolah dan universitas yang menerapkan program pendidikan karakter dan literasi digital mulai menunjukkan perubahan positif. Kesadaran untuk berperilaku santun, bertanggung jawab, dan menghargai sesama perlahan tumbuh kembali di kalangan pelajar. Kasus kekerasan dan perundungan menjadi tanda bahwa nilai kemanusiaan belum sepenuhnya hidup di ruang pendidikan. Padahal, pendidikan semestinya menjadi tempat menumbuhkan empati, tanggung jawab, dan rasa saling menghargai. Pemirsa, rangkaian kasus di tahun 2025 menjadi pengingat bahwa kemerosotan moral bukan hanya sekedar isu, tetapi kenyataan yang membutuhkan tindakan nyata. Pendidikan karakter, pengawasan keluarga, serta peran aktif masyarakat menjadi fondasi penting dalam membangun generasi muda yang berakhlak dan bertanggung jawab. Terima kasih telah menyaksikan berita siang hari ini. Saya Sasta Rosdiana Safitri, pamit undur diri. Sampai jumpa.